Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulan min sahabatihi faqala ay fulan hal tazawwajta. Sayyidina Anas, sahabat Rasul, khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat ada seorang lelaki ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah nikah belum? Pertanyaannya, sudah nikah belum? Tazawwajta, nikah belum? Beliau bilang, la ya Rasulullah, walaysa indi ma atazawwaju bihi. Aku enggak punya biaya untuk nikah itu. Kan zaman dulu itu memang di Arab sampai zaman sekarang ini mahalnya luar biasa. Yang murah mah di Indonesia itu yang murah mah. Rasulullah, Pak, Rasulullah itu nikahnya itu dengan Sayyidah Khadijah, mas kawinnya itu dalam tarikh itu 20 onta merah. Onta merah itu zaman dulu itu dijadikan sebagai kendaraan onta nomor 1. Kalau kita apa jenisnya itu? Mahal, Pak. Katanya sekarang ini paling murah 50 juta katanya. Paling murah. Berarti Rasulullah SAW bayar mas kawinnya kepada Sayyidah Khadijah itu berapa berarti? 1 miliar, Pak. 1 miliar. Begitu perhatiannya Rasul itu kepada para sahabat, nikah belum? Tapi sahabat bilang, katanya aku tidak punya biaya untuk nikah itu. Yang namanya nikah kan kalau asal nikah mungkin ya bisa, tapi setelahnya ajib ya. Memang solusinya gini nih, ada solusi juga nih. Mau nggak mau lah kita ngomong ke situ lah. Mau nggak mau, hadirin, wa in kanu fuqara yughnihumullah, itu dalam bab nikah itu. Kalau kalian itu fakir, kalian itu susah, nikah aja. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan. Pernikahan itu salah satu penyebab kita mendapatkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Malah ada sahabat, ini ajib sahabat, tapi jangan diikuti tapinya. Sahabat ini ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ini saya ini punya istri 1. Tapi kok saya susah amat ya Rasul. Berat saya ya Rasul. Apa kata Rasul? Nikah lagi. Nikah lagi. Tapi gini Pak, kalau sahabat-sahabat ini ngedengar Rasulullah SAW nyuruh seseorang nikah lagi, itu sahabat-sahabat yang lain itu Pak menawarkan putrinya kepada beliau. Begitu ajibnya Pak. Ya iya Pak, ya mantap. Nanya nih satu orang kepada Rasul, nanya, apa kata Rasul? Kamu nikah lagi? Itu sahabat-sahabat yang lain mau nggak dengan anak saya begitu, kira-kira begitu. Karena oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia itu disuruh nikah lagi. Dan memang benar Pak, mudah dia mendapatkan, karena oleh Rasul disuruh nikah, ya dia nikah lagi. Dua dia udah nikah lagi, masya Allah. Ternyata mungkin 2-3 bulan itu, waduh, dia saking pengen kepalanya lagi, katanya, ya Rasul, ternyata makin susah ya Rasul. Udah nikah lagi, suruh nikah lagi Pak. Ya Allah, nikah lagi. Ya udah dah, pokoknya akhirnya dia diam aja di mana, di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 4 istrinya. Kenapa belum pulang nih, kenapa? Ya Rasul, masalah ya Rasul, gitu. Aduh, 2 hari dia nggak pulang Pak, puyeng dia. Sudah kata Rasul, sekarang kamu pulang Pak. Kaget itu dia Pak, kaget. Begitu pulang istrinya 4-4-nya ada di rumah itu. Diintip mungkin sama dia tuh, diintip. Apa yang dimusyawarahkan itu ajibnya. Apa katanya sama istri-istrinya itu musyawarah.
kita ini katanya menuruti atau menikahi bapak itu atau suami kita itu atas instruksi Rasul. Satu, kita niatlah bukan hanya ngabdi kepada suami kita, tapi kita ini nurut sama Rasul. Yang kedua, ya gitu. Coba yuk kita pikir yuk, kira-kira kalau satu orang mikirin 4, itu lebih gampang, lebih mudah mana daripada 4 mikirin satu orang gitu. Itu yang ajib itu. Gitu. Begitu tuh, 4 orang ini sepakat ini. Udah kalau begitu, sekarang kita akan usaha, yuk kita usaha. Kita minta doa, kita minta izin sama suami kita sampai kepada Rasulullah SAW. Waduh, itu bahagianya Pak. Waduh, bahagianya itu. Akhirnya itu 4 orang itu usaha ngurusin satu orang suaminya itu, sukses Pak. Wah, boleh nih kalau boleh kalau begitu mah. Tapi memang harus ada fatwa Rasul dulu. Nggak ada yang berani fatwain. Kiai berani fatwain. Udah, terusin dulu ini ya. Nanya kepada sahabat itu, katanya, kamu udah nikah belum? Belum ya Rasul, saya nggak punya biaya untuk menikah. Alaisa ma'aka qul huwallahu ahad? Bukankah kamu itu bisa qul huwallahu ahad? Bala ya Rasulullah. Ya. Qala rubul Quran. Itu seperempat Quran. Dalam hadis yang ini Pak ya. Nanti di hadis yang lain ada sebut sulusul Quran. Tahu dulu ini. Satu ini. Rasul nanya lagi, alaisa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Bukankah kamu juga hafal qul ya ayyuhal kafirun? Maka sahabat bilang, bala ya. Rasulullah SAW, wa huwa rubul Quran, itu juga seperempat Quran. Alaisa ma'aka iza zulzilatil ardu zilzalaha? Kamu hafal enggak iza zulzilatil ardu zilzalaha? Bala, hafal. Itu juga seperempat Quran kata Nabi. Kamu hafal nggak idza jaa nasrullah? Hafal nggak idza jaa? Hafal. Itu juga seperempat Quran. Baru Nabi nanya, alaisa ma'aka ayatul kursi? Apa kamu bisa hafal ayat kursi? Bala ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Qala rubul Quran. Qala tazawwaj. 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 Kata Nabi, nikah. 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 Segitu. Ini riwayatnya dalam Musnad Ahmad. Begini hadirin. Bapak-bapak, ada nggak yang pernah bapak-bapak ingin mendapatkan solusi masalah-masalah bisnis, masalah dunia, masalah segala macam? Bapak minta doa, minta zikiran. Ada yang pernah kan? Minta saya supaya saya begini, supaya saya begini, baca ini, baca ini, baca ini. Pernah nggak begitu? Pernah ya? Oke. Siapa yang mau nikah lagi? Yang belum nikah lah. Siapa yang belum nikah seperti sahabat ini? Coba Pak, coba. Kita percaya Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan solusi Pak. Yang oleh kita dianggap susah, dianggapnya sulit, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita baca kulhu sekali, kuliah sekali, idza zulzilatil ardu zilzalaha sekali, idza jaa sekali, ayat kursi sekali. Baca ini ramuan ini, satu paket. Kalau berdasarkan hadis ini bacaannya pun itu. Kulhu dulu, terus kuliah, terus idza jaa, terus idza zul, kemudian idza jaa. 4, kemudian baca ayat kursi. Yang kedua apa? Ini ulama nih Pak. Ini kan disebutkan walaisa indi ma'atazawaj. Ini adalah mengeluhkan biaya Pak.
biaya yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan dan kekeluargaan. Mungkin ada di antara kita yang kesusahan, yang kesulitan. Ya Allah, terutama ekonomi kan, kesulitan ekonomi. Ya Allah, kerja di PHK, makin hari makin susahnya di kerjaan itu. Bapak ada nggak yang yakin Pak, bahwa yang memberikan pekerjaan, yang memberikan rezeki itu Allah Pak? Bapak pernah nggak ada tahu ada orang yang kerja, ada nggak yang orang yang usaha tapi nggak punya duit? Ada nggak? Ada orang yang nggak kerja, nggak dagang, bukan pegawai, nggak dapat gaji, tapi dapat duit, banyak duitnya. Pak Ishak, dulu kita pernah keluar ke Jakarta itu, Pak Haji Rais apa namanya, orang Madura, pernah nggak? Ingat kita ya, dulu ya. Iya, dia punya anaknya dokter, punya anaknya polisi, punya anaknya pengusaha. Dianya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya, nggak bisa baca, boro-boro katanya saya di lulusan perguruan tinggi segala macam, SD aja saya mah nggak masuk SD, baca aja nggak bisa. Aduh, tapi nggak bisa dibohongin tuh Pak, nggak bisa baca juga. Udah bilangin apa nih? Ini semen ini gitu baca. Iya, tanya ini tahu, tapi kalau angka tahu Pak Haji itu. Ini apa ini? Bacain sama itunya itu. Masa punya material kan? Materialnya besar, kotakannya banyak, nggak bisa baca. Jadi artinya memang rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diatur. Ada yang memang yahtasib, ada yang la yahtasib. Ada yang memang sesuai dengan hitungan matematikanya, hitungan ekonominya. Ada yang memang rezeki itu hitungannya hitungan nasib, matematika takdir aja itu. Gitu kan. Oke, sekarang kita coba yang kita punya kesusahan, misalkan masalah susah kita ya, kerja di PHK, ya Allah, rumah masih ngontrak, anak udah banyak. Gimana nih kalau begitu tuh? Istri tiap hari minta cerai. Aduh, listrik udah nut-nutan Bapak, belum bayar listrik mau diputus. Punya HP juga nggak punya kuota. Gimana kalau gitu coba? Yuk coba. Yuk coba kita ulang-ulangi, kita baca kulhu, baca kuliah, baca izazul, baca ijazah, kemudian baca ayat kursi. Coba aja ini kita coba yuk. Ini kan namanya mujarobat Pak. Silakan bapak-bapak cari-cari ini kitab-kitab dalam kitab mujarobat, termasuk amalan untuk kita mendapatkan bantuan Allah berupa materi, termasuk nanti istri, termasuk nanti usaha. Coba kita baca ini, baca kulhu, baca kuliah, baca pul izazul, kemudian baca ini. Kemudian yang berikutnya ini ada kata-kata rupu. Kulhu sebut rupul Quran, rupul Quran. Kemudian yang kedua, kuliah disebut rupul Quran. Nah ini pernah tuh Bang Rusli pernah bertanya sama Abi tuh, pernah katanya dikasih ijazah oleh almarhum Robi baca kulhu 4 kali, gitu. Dia pernah nanya sama Abi dalilnya. Oh itu kulhu solusi kata Abi. Memang hadisnya itu adalah 4. Kalau kulhu untuk zikir kita baca itu memang ada 3. Ini untuk solusi ini. Abang dulu dikasih itu untuk apa? Ya disuruh ngamalkan aja katanya nih. Kalau kita mau apa punya segalanya baca kulhu 4 kali kan gitu. Nah ini di antaranya nih. Jadi memang 4 Pak, bacaannya 4. Kalau dalam bahasa Sunda apa namanya? 4 mazhar 5 pancer. Nah, komisi itu disebutnya 5. Ini 4 ini ada kiri kanan di sini 4. Nah 5 ini pancernya. Disebutnya tuh. Tuh 2, 3, 4 pancernya di sini. Ini ayat kursinya di sini. Oke. Itu diantaranya adalah seperti itu. Kemudian Bapak-bapak, kita teruskan lagi yang ketiga sekarang. Hadis yang ketiga. Ini penjabarannya Pak Ishak. Di sini nggak ada. Nah,
Ini kita ini sekarang ini sedang mencari atau belajar mengenai tentang ayat kursi. Ini kira-kira 30 amalan. Ini yang ketiga sekarang. Hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lainnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahfaza zakat Ramadan. Ini sudah habis sampaikan. Sebentar ya. Kemudian fa'atani atin min jawfil laili faja'ala yahsu min at-ta'ami fa khaztuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Abu Hurairah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menjaga makanan daripada zakat Ramadan, disimpan di dalam satu tempat. Kata Abu Hurairah, tengah malam Pak, tengah malam. Ini makanya ini Abu Hurairah ini betul-betul menjaga Pak, ngerondahin makanan daripada zakat Ramadan. Tiba-tiba ada orang datang, dia tidak ketahuan itu orang itu, dan dia juga nggak kenal. Langsung dia meraup makanan itu. Ditangkapnya oleh Abu Hurairah itu, ditangkap. Pakhultu, aku tangkap dia. Pakultu, aku katakan la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan adukan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang dakni fa inni muhtaj. Aduh, lepaskan aku. Aku ini banyak keperluan, banyak kebutuhan. Nah, kalau orang Kalimantan jangan bilang butuh katanya ya. Aku ini apa namanya, banyak keperluan, lepaskan aku. Kata Abu Hurairah, katanya aku kasihan kepadanya sehingga itu aku lepaskan. Kemudian ketika subuh Rasulullah SAW nanya, sini Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal lailah atau al-bariha, kamu nangkap orang malam, apa yang lakukan? Coba itu Rasulullah SAW itu ternyata lebih hebat daripada rondanya, daripada piketnya Abu Hurairah. Waduh, itu lebih daripada CCTV Rasulullah SAW itu mengawasi umatnya Pak. Dan sampai sekarang Pak, ulangi lagi, sampai sekarang kalau kita bersolawat kepada Rasul, kita salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Allah kasih pengetahuan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu Pak, bisa menjawab salam kita. Aduh, luar biasa dan luar biasa. Sudah hadir. Nanti di dalam kajian maulidnya malam Senin ya, tolong ya, malam Senin nanti pada hadir nanti. Mulai hari ini saya ngadakan acara maulid Nabi. Ini hari ini untuk alumni haji, untuk alumni pesantren, untuk alumni sekolah hari ini. Kemudian besok maulid wali santri, malam Senin bapak-bapak, kemudian hari Seninnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasa spesial untuk nanti motong kambing biasa kalau Senin itu. Tolong Pak Kiai kan mau kesana ya, insya Allah ya, sehat ya. Tuh, masya Allah sehat. Mudah-mudahan ini. Terus sampai mana tadi? Rasul itu luar biasa itu, sampai tahu saya begitu. Oh, kata Abu Hurairah tuh, ya Rasul, aku lepaskan dia ya Rasul. Katanya dia ini perlu kebutuhan, perlu itu. Rasulullah SAW mengatakan, kadzabaka wa sayaud. Dia sudah berdosa Abu Hurairah, nanti juga dia kembali lagi. Begitu dia mendengar kata Rasul, sayaud, akan kembali lagi, Pak Arsud, maka aku, katanya apa namanya, Parosatuhu, maka aku mengawasinya, betul-betul mengawasi. Aduh, diawasi benar-benar. Kenapa? Karena ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu fa'alimtu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dia akan kembali lagi karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar aja, tengah malam Pak, dia datang lagi. Kemudian dia sama tuh ngeraup juga. Wah, ditangkap lagi oleh, kan dulu bahkan gelap, nggak ada listrik Pak ya. Dan Abu Hurairah ini dalam ininya Pak, itu dia sampai tidak mau menceritakan Pak, tidak mau tahu siapa dia.
Itu ajibnya Abu Hurairah itu. Kenapa? Aku tahu dia butuh, aku tahu dia itu sedang susah. Maka kesusahannya dulu, kemudian aibnya dia itu dia tidak sebarkan. Itu ajibnya itu ya. Sahabat-sahabat dulu itu kayak begitu itu. Ajib benar. Oh, kalau kita mah rame, kita mah disepiralkan. Kata Pak Ishak itu Sentul itu, oh, aku jadi disepiralkan gitu aja. Aduh, hebat itu ya. Kalau kita pasti begitu. Masya Allah. Sudah hadirin, kata Rasul akan kembali lagi. Benar aja, ditangkap lagi. La arfa'annak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan adukan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang malah nangis-nangis. Terus dia berjanji, saya tidak akan kembali lagi, pokoknya berjanji, lepaskan saya. Akhirnya karena sudah berjanji tadi, dilepaskan. Rasul manggil lagi, Pak. Gimana? Benar kan kembali lagi? Iya ya Rasul, kembali lagi. Oh, dia masih dusta. Wah, dia akan kembali lagi. Dia udah janji ya Rasul, ya dia akan kembali lagi. Waduh, udah dia, saya nggak tidur, saya pokoknya jaga lagi itu. Abu Hurairah itu jaga lagi. Benar, ketangkap lagi. Setelah ditangkap katanya, da'ni hatta u'allimaka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Qala wa kanu ahras syai'in alal khair. Ketika ditangkap itu dia bilang katanya, lepaskan saya akan mengajarkan sesuatu, ucapan dan kalimat yang sangat berguna dan bermanfaat. Kalau kamu amalkan ini, Allah akan memberikan manfaat besar kepada kamu. Karena katanya ini Abu Hurairah ini orang yang sangat-sangat perhatian kepada ilmu. Maka begitu responnya dia dengan ucapan itu, maka ya oke, aku akan lepaskan. Asal kamu mengajarkan itu. Apa coba? Dia bilang, iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau kamu nanti nuju tempat tidurmu, sebelum kamu tidur malam hari, bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala ma'aka minallahi hafizah. Maka dia bilang katanya, nanti Allah senantiasa akan menjaga kamu, atau Allah akan utus malaikat hafiz untuk menjaga kamu. Ketika kita punya mata tidak berfungsi ketika kita tidur. Ketika kita punya telinga yang bisa mendengar, aneh itu juga. Ketika tidur tidak ada fungsinya, ini off semua. Tangan yang bisa bergerak, bisa ninju segala macam, tidur udah nggak punya kemampuan. Kaki juga nggak punya kemampuan. Ajibnya itu. Ketika kita tidak mampu apa-apa, nah di situ kita perlu hafiz namanya. Perlu penjaga. Terutama yang akan dijaga itu apa? Iman. Yang akan kita jaga itu. Kita khawatir itu ada yang nyuri gitu iman kita itu. Apa kata orang itu? Kalau katanya kamu baca ayat kursi sebelum kamu tidur, maka Allah nanti akan berikan kepadanya itu hafizah. Akan ada penjagaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah dilepaskan. Karena udah ngajarkan seperti itu. Langsung dia akan lapor sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar aja subuh-subuh dia langsung lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, betul dia datang lagi begini. Fa akhbarahu, maka itu menceritakannya Abu Hurairah kepada Nabi. Rasul mengatakan, shadaqaka wa innahu lakazib. Benar itu orang itu, katanya itu orang benar dia. Padahal dia pendusta. Wahai Abu Hurairah, kamu tahu tidak, tadri man tukhatibu mundu salayal? Kamu tahu nggak itu? Siapa itu yang 3 malam berturut-turut kayak begitu itu yang kamu tangkap itu? Tidak tahu ya Rasul. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang tahu itu. Zalika syaiton. Itu setan, kata Abu Hurairah. Kalau tahu setan cekek gitu kira-kira kan gitu. Nah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sodakau, katanya dia benar, walaupun dia dusta. Itu setan, Pak. Ini rahasia setan, Pak. Setan yang bilang nih. Setan takut sama ayat kursi, Pak. Ajibnya setan tidak punya kemampuan itu kalau kita baca ayat kursi menjelang tidur. Udah gitu dulu dah.
Sekarang kita punya, sekarang dulu kesimpulannya nih. Yuk kita baca ayat kursi setelah sholat fardu. Baru satu tuh. Yang kedua, yuk kita baca ayat kursi kalau kita ada perlu dengan ramuannya tadi. Yang ketiga, yuk kita baca ayat kursi sebelum kita tidur. Ini ada 30 kesempatan, kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.